kita buktikan aja tuh. Coba pada fans, enak, sedap dipandang nggak? Setiap hari itu yang nonton itu bisa sampai 300. Setiap hari yang nonton bisa sampai 300. Berarti this is a very good business. Balik lagi, India Mahabharata berapa episode? Tapi Karena laku dan laris dan orang tetap nonton. Buktinya Kenapa? Karena apa itu? Jugi jagi ju, kereta berangkat. Jugi jagi ju, hatiku gembira. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Melalui kotak layar kaca, geliat di pojok-pojok dunia terlihat dan terbaca. Pesan dan gambar di sosial media merambat mempromosikan kabar begitu seketika. Fashion di belahan Eropa dalam satu klik terinternalisasi warga Asia. Senandung ria di negeri Sakura, terimitasi remaja Jakarta. K-pop dan produksi film lainnya merembes membuat demam anak muda seantero Indonesia. Dalam dunia yang begitu terbuka, Indonesia menjadi pemberi atau penerima? Inilah Mata Najwa. Sihir selera impor. Pemirsa, bicara soal industri kreatif, Indonesia masih menjadi pasar yang menggiurkan bagi budaya populer asing rasa Jepang, Korea, Amerika, dan ini nampak pada film, musik, komik, animasi hingga kuliner. Layar kaca belakangan ini juga semarak dengan tarian dan pesona India. Masyarakat Indonesia kini banyak yang tergila-gila dengan yang berbau India. Sebenarnya sudah sejak lama India menghiasi layar kaca kita dengan filmnya yang begitu menghibur dengan disisipkan tarian dan nyanyiannya. Namun sekarang ada yang lebih spesial. Masyarakat Indonesia dimanjakan dengan artis India yang didatangkan langsung dari sana untuk menghibur layar kaca kita. Selain karena tarian dan nyanyiannya, artis India kerap kali digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena rupanya yang menawan.
Banyak artis India yang kini bahkan tinggal di Indonesia dan juga mempelajari bahasa Indonesia. Jugi jagi ju, kereta berangkat. Jugi jagi ju, hatiku gembira. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Thank you. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa, CEO MD Entertainment yang juga seorang produser Manoj Punjabi dan Bollywood fans Isabella Fauzi. Selamat malam Manoj. Selamat malam Bella, terima kasih sudah hadir. Tadi Bella sudah menari untuk kita. Itu tarian apa Bella? Itu sebenarnya tarian Kathak, itu berasal dari tarian India Utara ya Pak Manoj. Jadi itu sebenarnya menceritakan tentang ular ini, ular kalian itu kayak sejenis ular berbisa yang kepalanya banyak. Oke. Tarian itu menceritakan tentang ular tersebut yang berperang melawan Krishna dan akhirnya Krishna yang menang gitu. Oke, jadi liuk-liukan tadi itu Iya, liuk-liukan yang ular. begini-begini itu ular sebenarnya. Nagin. Oke. Adalah- Pemicunya apa? Kok tiba-tiba jatuh cinta dengan India dan pernak-perniknya? Pemicunya adalah karena aku pengen belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Iya, belajar bersyukur karena kebetulan aku memang lahir sebagai orang Indonesia. Aku tumbuh dengan adat dan budaya Indonesia. Tapi kakek aku ada yang asalnya dari India. Jadi memang di keluarga aku tuh alhamdulillah Tuhan sangat baik sekali ngasih berbagai macam percampuran budaya dan bangsa gitu. Dan aku pengen belajar bersyukur dengan mempelajari asal mula nenek moyang aku. Dan ternyata setelah aku belajar budaya India, aku menemukan banyak sekali kesamaan antara India dengan Indonesia. Satu saja misalnya. Kayak kalau misalnya kita ke Yogyakarta, paling gampang deh kalau ngeliat bangunan-bangunan candi Prambanan. Itu di India juga banyak kan ya Pak Manoj, candi-candi kayak gitu. Terus cerita Mahabharata yang tadi ada artis-artisnya itu. Sebenarnya di Indonesia sendiri juga masyarakatnya sudah sangat dekat dengan Mahabharata gitu. Belum lagi bahasa-bahasa Indonesia dengan Hindi sendiri juga memiliki banyak sekali persamaan. Kayak kursi, mereka juga bilang kursi. Bumi, mereka bilang bumi. Manusia, manusia gitu. Jadi kayak sebenarnya persamaan-persamaan itu yang membuat aku justru lebih bersyukur menjadi orang Indonesia. Saya mau ke Pak Manoj. Yang jelas belakangan ini tambah. Walaupun sejak dulu kita lihat film, musik, layar lebar maupun kemudian di televisi itu masuk budaya-budaya dan pop India sejak dulu. Tetapi sekarang tambah lama tambah kencang. Apa kira-kira faktornya? Faktornya saya lihat pertama-tama budaya kita mirip, ya itu kesamaan itu jadi kita sangat dekat, kita bisa relate ke film Bollywood, ya apalagi sensasi Mahabharata di sini yang luar biasa, dan kita juga punya budaya kita itu kemiripan itu yang bikin orang merasa oh saya bisa relate to it, dan interestingnya cara mereka bikin itu mereka tahu komersial. Mereka kalau buat sesuatu selalu larger than life. Sesuatu dibesar-besarin. Caranya packaging mereka sangat menarik. Dengan tariannya, nyanyinya. Jadi dan itu budaya mereka juga begitu. Dansa itu kayak orang nggak bisa dansa, tidak bisa jadi pemain di Bollywood. Balik lagi, India Mahabharata berapa episode? Berarti laku dan laris dan orang tetap nonton. Buktinya kenapa? Karena apa? Oke, ya, Pak Manoj, tapi kenapa itu bisa begitu menyihir ya tari-tarian itu? Saya kira mereka bikin dari hati, ya. Mereka tahu itu udah jadi jiwa mereka dansa, ya. Dansa udah jadi jiwa tapi mereka. Tapi itu tidak dengan di Indonesia kan tidak seperti itu, tapi tetap saja orang Indonesia senang sekali. Karena packagingnya sangat menarik, Packaging mereka jago sekali, dan itu yang saya bilang kemiripan. Mereka bisa relate, ya. Karena itu dangdut juga sangat famous di sini. Jadi dan mereka bikinnya high end. Jadi Shah Rukh Khan juga dansa. Ini dansa dan di film lebih lama mereka syuting adegan dansa, tarian, nyanyi daripada syuting film. Daripada syuting film karena itu bagian komponen terbesar dari film India ya. Mereka jual teaser mereka, trailer mereka dari musik dulu. Lagunya apa? Dari lagu itu
opening box office film tergantung sangat dari lagu. Akhirnya filmnya harus punya mutu yang luar biasa untuk jadi sukses. Tapi lagu itu kadang bisa sangat membantu film. Dan apakah misalnya lagu dan tarian itu juga yang membuat Bella suka dengan produk-produk film atau produk-produk sinetron dari India gitu misalnya? Iya sih. Karena lagunya? Lagu-lagunya, terus juga cerita filmnya juga banyak yang bagus sih. Kalau Mbak Najwa nonton terakhir kali ada filmnya Amir Khan yang judulnya PK. Oke. Itu even teman-teman Bella yang nggak suka Bollywood, yang they used to say, Bollywood ngapain sih lo nonton Bollywood. Begitu mereka nonton PK, mereka ngomong gila Bella, atau PK bagus gitu. Saya kira mulainya dari of course Kucu Cotai semua orang tahu, tapi itu di 98. Terus itu yang pertama kali. itu yang pertama Kutai. jadi sensasi luar biasa di Indonesia. Itu main di Medan sampai 170 hari di bioskop Empire. 170 hari kebetulan kita yang impor. 170 hari main di Medan satu bioskop. Tiap hari full house. House full di sana, jadi penuh bioskop 170 hari. Dan setelah itu ada film Three Idiots yang memang diremehkan. Produk India benar sekali. Ini kelasnya kelas bawaan. Tapi Three Idiots itu sensasi yang luar biasa. Apalagi PK sekarang. Minggu pertama saya lihat, ini ada banyak orang asing India yang nonton. Setelah minggu kedua, minggu ketiga lebih ramai lagi. Jadi pasti mereka tahu cara buat konten. Kreativitas mereka sangat-sangat tinggi. Bukannya kita enggak, kita juga sangat tinggi. Kita punya 250 juta penduduk dan cuman di sana sekolah mereka, kita punya 5 penulis skenario, mereka bisa punya 100. Rasionya segitu jauh. Jadi itu orang-orang kreatif kalau membuat lagu, membuat cerita itu di package it, digabungkan jadi sesuatu packaging yang sangat menarik. Itu yang kemudian menjadi daya tarik. Itu yang Sihirnya jadi ada di daya situ. tarik. Bella juga sampai menulis buku ya. Judulnya Me and My Bolly Hobby. Yes. Sampai menulis buku. Jadi apa? Bukunya itu ceritanya tentang apa? Bukunya itu tentang cerita keseruan Bella dan pengalaman-pengalaman unik Bella semenjak Bella memutuskan untuk gue pengen belajar lebih jauh nih tentang budaya India. Pasti aku tahu nih at the moment gue mutusin gue pengen lebih tahu tentang budaya India, pasti akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kayaknya sayang gitu untuk aku keep sendiri, dan itu semuanya aku tuangin ke dalam buku itu. Karena kan biasanya kalau kayak anak-anak sumuran Bella pasti biasanya generally gitu sukanya kan kalau nggak musik-musik barat, K-pop, jarang ada yang suka Bollywood gitu kan. Maksudnya kayak, Bella are you serious? You suka Bollywood gitu. Ada, maksudnya aku pun juga sendiri aku masih ngedengerin kok kayak musik dari Inggris, Amerika, K-pop juga aku dengerin. Musik Indonesia? Indonesia juga dengerin dong gitu. Apalagi budaya Indonesia, karena memang aku pecinta budaya, meskipun aku memang bukan budayawan gitu, tapi aku pecinta budaya. Itu yang menjadi motivasi terbesarku gitu. Makanya itu semua aku tuangin semua keunikannya di dalam buku aku Me and My Bolly Hobby, di mana aku ketemu teman-teman yang ternyata juga punya hobi yang motivasi. Iya, jadi mereka kalau misalnya nggak rata-rata menikah dengan orang India juga ada, mereka WNI tapi ada keturunan India. Kalau saya kebetulan kakek buyut saya, jadi kakeknya ibu saya tuh dari India emang. Dari India. Gitu. Oke. Seberapa jauh kemudian saya tahu MD Entertainment kan banyak memproduksi sinetron begitu, terutama di televisi. Anda memproduksi film juga, tapi core utamanya di sinetron. Seberapa banyak kemudian itu Anda mendapat inspirasi, terpengaruh dari budaya dari India, dari Bollywood misalnya? Mungkin gini ya. Pendekatannya tetap saya selalu ambil formula kita. Kita ambil budaya kita. Elemen yang orang kita bisa relate to it pasti, tapi formula dari mereka. How to tell the story-nya. Temponya seperti apa. Mereka cepat temponya. Jadi nggak bertele-tele. Hal-hal begitu. Tapi sinetron kita kadang bertele-tele. Ya, itu memang banyak. Karena itu kita selalu banyak. Balik lagi. Sampai berapa episode? Saya anti. Enggak. Balik lagi, India Mahabharata berapa episode? Tapi laku dan laris dan orang tetap nonton. Buktinya kenapa? Karena apa itu? Karena gini, kalau di kita, saya percaya kita harus berhenti. Bikin 200 episode, 150 episode, tayang 3-4 bulan, 5 bulan, berhenti dulu 2-3 bulan. Berhenti 2-3 bulan, kita juga, pemain juga lebih semangat, mau syuting lagi, udah fansnya juga lebih menunggu, penulis, sutradara, produser. Jadi polanya, formatnya apa yang bisa ditiru sihirnya? Kalau saya formatnya kita jangan mau meres sesuatu. Saya anti itu. Cuman tuntutan industri beda. Jadi gimana kita bisa adjust dengan tuntutan industri dan punya pola give a break.
Apa misalnya flavor India yang bisa kemudian dipakai dalam sinetron-sinetron yang selama ini Anda produksi? Flavornya apa? Flavornya bagi saya pasti entertainment nomor satu. Entertaining people, inspiring people. Lewat cara? Lewat cara gini, saya punya film Mary Riana baru rilis tahun lalu. Itu very inspiring movie. Inspiring movie-nya commercial value, entertaining, tapi ada hidden message. Ayo semangat, bangkit kita. Jangan menyerah. Fight till the end and never give up. Kalau cerita-cerita tentang keluarga, kemudian yang menguras emosi, apakah itu sedih, begitu nangis dan sebagainya, itu formula sama. India juga kan? Formula India dan sama dengan formula kita, anak, ibu, ya. Malin Kundang, itu kan formula India juga begitu, anak durhaka. Jadi itu ngomong emotional value. Kalau udah ngomong emosi, ngomong hati, kita ada persamaan yang sangat dekat. Kalau misalnya kita mau mencuri sihir yang dimiliki oleh produk-produk India dan menerapkan itu di produk-produk kita, apa yang bisa kita curi? Sihir yang seperti apa? Kalau saya pertama-tama marketing, cara market produk kita gimana? Mereka punya produk sekarang sudah dunia loh. Contohnya Pique kurang lebih 40%, 45% collection box office dari India, sisanya dari dunia. Saya kira itu kan jadi mereka bisa go internasional. Jadi mereka tahu cara market produk mereka gimana. Saya tahu mereka lebih lama dunia perfilman dibanding kita. Jadi create brand. Kalau Hollywood create apa? Create franchise. Tapi bentuk karakter di sini, create heroes. Heroes kan nggak harus superhero Marvel gitu, nggak harus. Kalau kita bisa create luar biasa. Tapi kita bikin film misalnya, itu pemain kita, siapa kayak Fedi Nuril kayak siapa, dia jadi sebagai Pras. Itu Pras kita besarkan. Nanti Pras itu jadi hero kita, jadi idol kita, jadi ikon kita. Sekali kita udah punya ikon, udah punya idol, wow, mereka udah jadi fans kita. Suatu tempat di hatiku untuk pertama kalinya merasakan hal itu. Sang matahari sedang menderita tentang musim di mana gairah membara. Pareo adalah emerald, musim panas di pinggangmu. Menampilkan warna-warni lautan. Pareo adalah emerald, angin laut meniupnya. Gadis yang telah menjadi dewasa. Kembali, ada hal yang berbeda. Diriku sekarang telah jatuh cinta kepadamu. Pareo
baru saja kita saksikan adalah para member dari JKT48 yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini dalam topik sihir selera impor. Dan saya akan perkenalkan tamu saya yang sudah duduk di meja Mata Najwa, Presiden Direktur Densu Media Group, perwakilan dari manajemen JKT48, Haris Taib. Selamat malam Pak Haris. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah ada 16 member JKT48 dan kita ingin kenal lebih jauh tentang siapa sesungguhnya grup idol ini. Kita lihat sama-sama profilnya yang berikut ini. JKT48, grup idol satu-satunya di Indonesia yang dibentuk tahun 2011 ini merupakan adopsi dari AKB48. Grup idola asal Jepang yang telah dibentuk sejak tahun 2005. Saat ini, JKT48 memiliki anggota sebanyak 64 orang dengan usia rata-rata 15-23 tahun yang terbagi dari tim J, K, dan T. Malam ini saya akan menyaksikan aksi panggung dari JKT48 yang katanya bisa ditemui oleh fansnya setiap hari atau idol you can meet every day. Seperti apa sih penampilan JKT48? Yuk kita lihat sama-sama. JKT48 adalah grup idol pertama di Indonesia yang mempunyai teater pertunjukannya sendiri. Mengusung konsep idol yang bisa ditemui fans setiap hari, JKT48 mengadakan pertunjukan 6 hari dalam seminggu. Setiap harinya, ratusan fans datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Fans JKT48 tidak pernah ragu untuk mengocek kantong mereka demi menonton performa sang idola. Kalau tiap ada show yang tim yang saya suka kan tim J, jadi kalau ada tim J perform saya akan datang gitu biasanya. Buat pribadi sendiri sih ya 1 juta sih ada lah ya. Bisa 3-4 handshake. Pokoknya apapun ada gimmick-gimmick JOT sih kalau misalkan saya tertarik sih ya beli ya. Jadi Pak Haris, mereka adalah sister group dari AKB48. Dan baru pertama di Indonesia? Baru pertama di Indonesia. Sebetulnya AKB48 itu adanya cuma di Indonesia, di luar Jepangnya itu sendiri pada saat ini. Ya, jadi yang sampai sekarang ini sudah ada sampai 64 gadis yang kita sudah bina di JKT48 ini. Kenapa Indonesia menjadi sasaran target pertama dari AKB48 yang di Jepang? Kenapa kemudian di Indonesia bikin pertama? Sebetulnya pernah terjadi juga AKB48 itu berusaha untuk masuk ke Singapura. Nah, tapi kami dari Indonesia, Densu terutama, melihat bahwasanya grup ini memang cukup populer dan bisa membahana di sana di Jepang. Kami pikir barangkali itu juga karena di Indonesia ini juga banyak talentanya, banyak anak-anak mudanya, dan banyak yang peminatnya juga. Kami terus mendekati Akimoto. Mr. Akimoto adalah orang yang memiliki konsep dan sistem daripada AKB48 itu. Kami meminta kalau memang bisa itu dibawa ke Indonesia. Setelah dia menilai, ada penilaian terhadap apa yang ada di Indonesia ini, dia juga menyetujui. Bahkan Akimoto adalah yang pertama kali keluar dari Jepang, dia lihat Indonesia ini memang punya kemampuan. Jadi memang spesifik target Indonesia karena dinilai potensi dan pasarnya besar. Betul. Setelah sebelumnya juga mungkin dilihat banyak anak-anak muda Indonesia yang memang suka J-pop, pop Jepang begitu? Sebetulnya pengikut daripada AKB48 itu ternyata juga sudah banyak gitu loh di Indonesia ini. Lalu kita terjemahkan AKB48 menjadi JKT48 dan mereka juga ternyata menjadi die hard fansnya itu menjadi pencinta daripada JKT48 yang tadinya AKB48 menjadi pencinta JKT48 sekarang ini. Oke, kalau begitu saya ingin tanya ke teman-teman dari JKT48, apakah memang Melody kapten ya? Iya. Kapten. Jadi kalau kapten itu tugasnya apa? Menjadi ketua kelasnya begitu atau seperti apa? Sebenarnya masing-masing tim kan ada kapten ya, kayak dari tim J, tim K itu udah ada kaptennya masing-masing. Kalau misalnya aku sendiri kan kapten JKT48, mungkin aku lebih banyak share-nya sama general manager, sama manager gitu. Apa sih keadaan member gimana sih gitu. Lebih baik kita lakuin apa ya biar kita masing-masing tim lebih maju, apa yang harus dilakukan. Terus Melody sejak kapan nih bergabung jadi member di Akademi JKT48 ini? Dari generasi 1, Generasi dari tahun 2011 pertama kali dibentuk JKT48. Dan waktu itu awal pertama Melody mau gabung tuh tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Apa ya, aku kan orangnya kayak pengen jadi yang
multi talent person gitu. Jadi pengen segala tuh dipelajari gitu, pengen mencari pengalaman baru. Dan pas awal masuk JKT kan belum tahu gitu ya. Sebelumnya sudah JKT48 itu tahu belum apa? apa JKT48 sebelumnya sudah pernah tahu, sudah pernah dengar AKB48-nya? Cuman kayak itu idol group dari Jepang, udah cuman itu aja. Tapi pas udah mulai audisi itu udah jadi mempelajari gitu, oh ternyata ini idol group di mana kita bisa belajar banyak gitu. Jadi aku tuh oh ya kayaknya aku bisa deh belajar di sini lebih banyak lagi gitu. Bangun tidur sekolah dulu. Sekolah dulu. Udah sekolah, sorenya Masih baru sekolah, kita bener. datang. Beneran masih sekolah, jangan-jangan Alhamdulillah sekolah. masih, udah semester 4 sekarang. Oke, semuanya sekolah semua nih. Tadi dibilang belajar banyak, persisnya apa sih yang mereka pelajari? Jadi memang ini anak-anak yang kita audisi ini memang mulai dari umur 13, bahkan waktu itu ada yang umur 12, Nabila, sampai 18 tahun. Yang kita ajarkan pada mereka sebetulnya adalah beberapa hal, antara lain, kalau mereka ikut dalam grup kami, konsep dan sistemnya adalah untuk, ini suatu journey, suatu perjalanan hidup. Supaya mereka itu membentuk karakter mereka, character building. Diajari mengenai disiplin, diajari mengenai percaya diri, berani tampil, jujur, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya membentuk manusianya juga gitu loh. Jadi apa yang diajarkan itu adalah hal-hal untuk nantinya mereka bisa mencapai, seperti tadi Melody mengatakan, mimpi saya itu supaya bisa multi talenta. Tapi multi talenta itu harus juga didukung oleh adanya kejujuran, adanya disiplin, adanya ini semua elemen-elemen itu. Dan itu diajarkan lewat cara apa Pak Haris? Kami selalu mengajarkan pada mereka dengan cara harus umpamanya untuk latihan. Datang tepat waktu, disiplin gitu loh. Mereka juga harus berani tampil dalam show mereka di setiap hari. Itu mereka juga harus bisa bicara dengan semua audiensnya gitu. Satu persatu bisa bicara dan menarik untuk audiensnya pada fansnya itu. Jadi percaya diri ini kita kembangkan juga pada mereka. Jadi it's a journey sebetulnya. Jadi jadwal sehari-hari nih, Kinal nih ya. Iya. Kinal bangun tidur, terus ngapain dulu nih? Bangun tidur sekolah dulu. Sekolah dulu. Udah sekolah, sorenya Masih baru sekolah, kita bener. datang. Beneran masih sekolah, jangan-jangan nggak Alhamdulillah sekolah. masih, udah semester 4 sekarang. Oke, semuanya sekolah semua nih? Sekolah, oh iya. Oke. Jadi sekolah dulu, terus Iya. harus datang ke akademi untuk latihan tuh jam berapa? Kalau misalnya karena kita teaternya mulai jam 7, jadi kita jam 3 udah mulai make up, terus nanti jam 5 udah mulai rehearsalnya. Setiap hari? Kalau kita mau teater ya setiap hari hampir seperti itu. Jadi show jam 7, kelar show jam? Kelar show jam 9. Jam 9? Iya. Kemudian baru sampai rumah? Ya sampai rumah kadang juga mungkin ada latihan karena mungkin besoknya kita harus show lagi di luar gitu dan kita harus latihan lagi kayak gitu. Jadi sampai rumah jam? Ya jam 10, jam 11, jam 12 ya gitu aja sih. Belajarnya kapan itu? Belajarnya, nah jadi kita tuh orangnya kalau lagi sekolah tuh bener-bener sekolah banget gitu. Nggak ngantuk, jangan-jangan sekolah ngantuk malamnya habis show. Pertamanya tahun-tahun awal tuh emang berat banget, kayak harus mungkin gak biasa gitu ya, kita harus tidurnya bentar tapi harus mulai sekolah gitu. Tapi lama-lama sih gak begitu separah banget, terbiasa juga sih lama-lama. Terbiasa begadang? Terbiasa ya kayaknya mungkin sedikit. Oke, baik kita kasih tepuk tangan dong untuk Kinal. Pak Haris, ini plek ketiplek atau sama persis mengambil konsep dari Jepang kemudian diaplikasikan di Indonesia lewat JKT48 atau ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh manajemen? Ada juga penyesuaian juga, tapi intinya juga memang hampir mirip sekali dengan konsep yang kita bawa dari sana. Itu baik untuk konsep-konsep seperti idol, meet your idol itu kan konsep dari di mana idola kita ini sebetulnya bisa langsung bisa berinteraksi dengan fansnya. Terus habis itu ada macam handshake, meet and greet, ada segala macam konsep-konsep yang memang kita ambil dari sana dan memang sudah terbukti sebetulnya konsep ini sudah terbukti bahwa itu berhasil. So kita hanya meniru. Kalau kita bilang ada adaptasi di Indonesianya ya dengan sendirinya jadwal sekolah dan sebagainya itu ada kita. Tapi apa misalnya yang di Jepang lakukan begitu yang kemudian tidak mungkin diterapkan di Indonesia, misalnya dari gaya performing, mungkin gaya performance-nya atau mungkin adakah sesuatu yang memang dinilai wah ini nggak cocok nih kalau di Indonesia? Mungkin ada hal-hal yang kita lihat di Jepang sana mungkin tidak sebaiknya kita lakukan di sini, jadi ada adaptasi dari kita sendiri juga ada. Dan itu dipahami oleh mereka juga dipahami. Tapi secara dasarnya kita lihat bahwa konsepnya itu hampir mirip semua gitu. Hanya hal-hal tertentu yang mungkin kita ada adjust itu untuk acara untuk masyarakat di Indonesia. Dan seberapa harus paham sih soal bahasa Jepang misalnya? Kan ada Haruka ya di sini? Ada Haruka. Haruka? Haruka. Ini Haruka. Haruka ini impor dari Jepang ya Pak Haris? AKB48 ya. Dari AKB48, jadi ini impor dari Jepang kemudian disusupkan di JKT48 begitu ya?
Haruka, kalau apa bedanya kalau di AKB48 dan JKT48? Sebenarnya konsepnya sama, tapi mungkin ada baju beberapa. Kalau di AKB kan ada yang baju kayak agak seksi gitu kan, tapi di sini nggak mungkin seksi-seksi kan. Jadi nggak mungkin lah, mau lihat, enggak kan? Nah, baju-baju juga mungkin beda, soalnya baju juga bikinnya di Indonesia. Kalau ini seksi nggak Haruka? Lucu-lucu ini mah, bukan seksi. Oh, jadi kalau di Jepang lebih seksi? Iya, kalau di Jepang lebih seksi, terus yang bikin orang bajunya beda gitu. Kalau di Jepang AKB ada yang orang AKB, kalau di sini kan ada yang desainer buat JKT gitu. Oke. Kita kasih lagu-lagunya saya mau tanya. Kayak tadi misalnya itu lagunya Pareo adalah Emerald. Itu apa sih pesannya? Saya tadi mohon maaf saya nggak paham pesannya Pareo adalah Emerald. Saya sampai nyatet loh. Angin laut meniupnya gadis yang telah menjadi dewasa. Kalau Pareo adalah Emerald ini tuh ceritanya kayak kita nih nyanyinya sebagai sudut pandang cowok gitu misalnya. Kan Pareo itu kan kayak kain pantai gitu ya. Pareo kalau bahasa Jepangnya Haruka ya? Yes. Pareo tuh kain pantai. Terus Emerald itu kan kayak warna-warna mutiara batu-batu laut gitu. Jadi kayak misalnya si cowok ini tuh udah kenal lama sama si ceweknya gitu. Tapi si cowoknya awalnya kayak biasa aja gitu sama ceweknya. Kayaknya ya udahlah biasa aja, tapi tiba-tiba suatu saat si ceweknya ini di pantai kayak pakai si kain pantai pareonya ini sendiri. Jadi kayak, loh kok pas dia pakai pareo tiba-tiba jadi kayak dewasa ya, jadi cantik kok, jadi tiba-tiba jadi suka ya, padahal tadi biasa aja. Gitu. Jadi cerita soal PDKT begitu ya, percintaan gitu ya? Iya, muncul tiba-tiba gitu. Oke. Angin laut yang meniupnya tuh meniup kain pareonya? Iya. Oke. Saya mau ke Pak Haris. Pak Haris, yang juga menarik adalah bagaimana kita lihat tadi pada saat JKT48 tampil, para fansnya ini mengikuti begitu, dengan sangat semangat, melakukan chan-chan dan sebagainya. Seperti apa sih interaksi yang memang dibangun antara member dan juga para fans? Ya, kedekatannya itu sudah ada sebetulnya. Mereka ini kalau tadi lihat, Najwa lihat, mereka itu juga sudah hafal lagu-lagunya. Saat-saat mereka harus mengadakan gerakan-gerakan seperti tadi fans yang mengatakan, mereka sudah tahu kapan masuknya dan kapan ininya. Kalau nggak salah kalau saya tidak salah malah ada bukunya barangkali itu yang untuk cara mereka untuk berinteraksi gitu. Tapi yang penting ini kedekatan mereka itu yang sekarang ini seperti teman walaupun mereka udah selebritis lah boleh dikatakan. JKT48 ini udah sangat terkenal, kan sudah famous. Dan memang konsepnya seperti itu, idols you can meet every day. Every day. Jadi ada acara meet and greet-nya, ada acara handshake-nya juga segala macam itu ada itu. Yang memang diperuntukkan supaya mereka fans itu ada kedekatan dengan idola-idola mereka. Oke, ada beberapa fans setia di sini, ada Jonathan Ferdian. Mana ada Jonathan, kemudian juga ada Emil Chandra Wisesa ini yang mewakili. Saya ingin ke Jonathan dulu. Jonathan, kenapa sih cinta sekali pada JKT48? Apa yang menyihir Jonathan? Kalau yang saya tangkap itu mereka itu bukan menjual produk jadi, tapi menjual proses. Jadi kita bisa ngelihat perkembangannya para member yang dari nggak bisa apa-apa, terus kita support dan kita dukung untuk menjadi luar biasa. Itu yang membuat saya tetap stay sih. Proses? Iya. Apa misalnya? Proses yang seperti apa yang dilihat? Ya? Proses yang seperti apa yang dilihat misalnya? Kan mereka ada show tiap hari kan, hampir tiap hari. Jadi Jonathan datang tiap hari tuh? Enggak. Udah berapa kali datang show? Saya batasin. Duitnya Mbak. Udah berapa kali datang show? Kalau saya kan memang dibatasin kan, maksimal sebulan 4 kali. Dibatasin oleh? Pacar. Oh, dibatasin pacar. Oke, saya mau ke Mas Emil. Mas Emil, ada yang protes nggak? Gimana? Ada yang protes juga nggak? Nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Kan Mas Emil ini sudah berkeluarga ya? Udah. Sudah punya anak juga? Udah. Biasanya yang ngefans grup idol tuh remaja loh. Mas Emil, saya boleh tahu usianya berapa Mas? 44. 44 tahun. Dan masih ngefans. Dan masih ngefans JKT48. Kenapa? Pertama saya dikasih lihat videonya oleh teman saya itu, ini saya lihat pertama biasa aja tuh lihat, ini anak-anak kecil SMP gitu. Dan anak-anak kecil biasa
dengan dandanan yang nggak luar biasa, tapi justru itu yang buat jadi luar biasa karena orang-orang biasa ini berusaha untuk menjadi luar biasa. Itu saya merasakan ada apa ya, agak terharu, tersentuh gitu. Kemudian jadi ingin dukung. Terus seperti kata Mas Ferdian itu, pengalaman melihat mereka dari awal nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya mereka bisa, sampai mereka excellent, itu kepuasan spiritual tersendiri. Spiritual. Begitu ya? 4 tahun ya. Sudah 44 tahun. Tapi itu tadi. Iya, bagaimana Pak Haris? Dan apa saja yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan fans-fans seperti Mas Emil, seperti Jonathan ini tetap loyal dan juga bermultifikasi, bertambah banyak. Apa saja sih strateginya kalau saya boleh tahu? Kalau kita lihat ini kan selalu mereka juga selain ada mereka menyanyi setiap hari kan. Mereka menyanyi setiap hari, konser setiap hari. Konser sehari. Itu ada juga ada singlesnya yang keluar, CD-nya yang keluar, ada merchandising-nya yang keluar. Ini yang juga menarik untuk para fans untuk tetap dan itu dibeli, jadi para fans bisa membeli itu. Membelinya itu ya. Lalu antara mereka juga mahal ada. Mahal nggak sih Pak Haris? Ya relatif lah kalau menurut saya sih ya. Ada yang berani beli banyak, ada yang juga itu. Tapi saya rasa sih cukup inilah kompetitif, harga-harga sama lah di pasar. Jadi saya mau tahu sudah habis berapa banyak sih Mas Emil selama jadi fansnya JKT48 sudah berapa banyak uang Anda keluarkan untuk para member? Kalau umpamanya dihitung dari sejak saya tahun 2008 ya mungkin cukup untuk beli 1 atau 2 motor lah. Oh begitu ya, jadi puluhan juta ya. Kalau Jonathan sudah berapa banyak? Di atas 20 mungkin. Di atas 20 juta. Jadi kalau dikali ada berapa banyak Jonathan, berapa banyak Emil, lumayan juga ya Pak Haris? Lumayan. Setiap hari itu yang nonton itu bisa sampai 300. Setiap hari yang nonton bisa sampai 300. Berarti this is a very good business. It's good business, tapi kita nggak lihat dari segi bisnisnya. Kita lihat bahwasanya ini memang idols ini yang ini kan kita sudah sekarang masuk ke generasi keempat nih, Najwa, generasi keempat. Dan ini lagi-lagi ini adalah anak-anak yang mau ikut karena mereka lihat bahwasanya itu tadi. Teman-temannya ini menjadi bukan hanya saja populer, dekat dengan fansnya, jadi bukan hanya dari segi komersial, tapi itu tadi, they become better, menjadi manusia yang lebih baik lah gitu. Setiap interaksi yang dilakukan antara member dan fans itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Iya ada juga sih, interaksi itu ada. Karena ini kemudian yang menarik ketika handshake, ada kesempatan untuk bisa berinteraksi lewat handshake, dan kemudian kalau saya tidak salah dihitung timingnya 10 detik, dan membayar voucher Rp40.000. Beli CD seharga Rp40.000. Beli CD seharga Rp40.000, bisa bersalaman dengan member selama 10 detik. Tapi kalau teman dekat mau foto nggak beli CD Pak. Kalau teman dekat mau salaman aja. Betul sih, betul. Ini menarik, kita lihat tayangan yang berikut ini. Majulah ke depan, got it. Janganlah berhenti, got it. Tujuan tepat matahari terbit. Ayo langkah di jalan harapan. Penghala ada riba, riba, riba. Daya memenang riba. Takdirnya riba, riba, riba. Akan diuji riba. Buatlah penangguhanmu. Tunjukkan nyalimu. Jangan ragu sekarang juga. Satu langkah maju, biasa. Kemasan bagi sebuah kreativitas yang senang atau sedap dipandang dan sedap dilihat. Ya kita buktikan aja itu. Coba pada fans, enak, sedap dipandang nggak? Saya ingin minta ada Mas Yusuf Handi, ada pakar marketing. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Bagaimana sih Anda menggambarkan strategi marketing yang dilakukan oleh manajemen JKT48 dengan berbagai pernak-pernik interaksinya tadi? Yang pertama mungkin saya lihat ada satu pergeseran mengenai selera kaum muda kita ya, ABG kita. Dari awalnya adalah Barat, saya nggak tahu ini mungkin pergeseran ke arah Asia, abad Asia, jadi bergeser ke Asia. Ya, pertama kita tahu K-pop, kemudian India saya kira masih belum surut juga sekarang, terus kemudian sekarang Jepang gitu ya. Jadi ada pergeseran itu, tapi saya lihatnya ini tren sih, tren artinya nggak akan lama ya, heboh gitu ya. Terus kemudian saya lihat juga mereka mengelola fans itu luar biasa. Ya, kalau dalam marketing itu experience itu dieksplorasi,
Dan memang experience yang paling ultimate adalah physical experience. Jadi bedanya dengan yang lain, kalau icon itu biasanya di Menara Gading, jadi disentuh aja sulit gitu. Tapi kalau ini kita bisa ketemu, bahkan anytime, bisa tiap hari gitu. Nah itu yang menimbulkan satu experience yang luar biasa di kalangan para fans ini. Ya. Jadi menurut saya yang baru dari idol-idol yang lain adalah kalau American Idol misalnya atau Indonesian Idol itu justru ditempatkan si idol itu di Menara Gading gitu. Tapi ini coba di down to earth kan, sehingga kita menjadi kayak temen gitu dengan apa namanya fansnya, sehingga experience di situ muncul. Jadi engagementnya luar biasa. Kuncinya di engagement. Kuncinya di engagement. Ada juga pengamat budaya pop, Mas Tommy FAW. Mas Tommy, apa sih yang menurut Anda apa yang terjadi? Kenapa begitu bisa menyihir? Ada fansnya yang sangat loyal, menghabiskan puluhan juta, mau membeli CD untuk bisa bersalaman dan berinteraksi, datang setiap hari. Bagaimana menjelaskan ini? Menurut hemat saya, sebenarnya kalau kita lihat tema acara ini sihir selera impor. Sihir di sini adalah sebuah kemasan, ya, kemasan bagi sebuah kreativitas yang senang atau sedap dipandang dan sedap dilihat. Ya kita buktikan aja tuh. Coba pada fans, enak, sedap dipandang nggak? Bagi saya itu menggemaskan. Jadi Anda pun sudah... Dari pandangan dan pendengaran sama-sama menggemaskan. Menggemaskan. Dan itu alasan yang cukup untuk bisa membuat banyak orang mau rela antri, melakukan banyak hal begitu demi idolanya? Dan tidak ada hubungannya tadi dengan masalah tadi import itu. Yang penting mereka memberikan itu dan yang melihat itu asik. Dan satu lagi poinnya, heboh. Heboh? Ya. Harus heboh? Harus heboh. Apalagi bicara dalam konteks industri budaya pop. Kalau nggak heboh, jangan bicara tentang industri pop. Dan apa yang tidak heboh dari JKT48? Heboh. Heboh. Kalau dari kacamata teman-teman member JKT48, apa sih hal tergila yang pernah dirasa, wah ini fansnya sampai rela melakukan ini? Melody? Apa ya, sampai gila tuh banyak gitu. Misalnya ada fans apalagi yang dari luar kota, mereka tuh antusiasnya juga besar juga gitu. Kita kan banyak fans juga di apa ya, kayak Jabodetabek gitu ya kan, seputaran Jakarta karena teater kita di Jakarta. Tapi di fans luar juga dia tuh berusaha gitu untuk menarik perhatian kita dengan cara kayak misalnya bikin lagu, bikin project gitu. Apalagi kan kayak misalnya member ulang tahun, pasti biasanya suka jadi TTI gitu. Minimal tuh TTI, Trend Topic Indonesia, Trend Topic Indonesia gitu. Jadi fans member juga seneng gitu dibuatin sebuah project dari fans, dibikinin lagu, terus dibikinin. Apalagi sekarang kita lagi pemilihan member single ke-10, jadi dipilihnya benar-benar dari fans dengan mendapatkan CD single ke-9 kita, Pareo adalah Emerald, fans itu dapat voting card untuk memvote OSI-nya untuk jadi OSI itu apa, Melody? OSI itu idola member favorit gitu, member favorit. Jadi untuk ngevote member favorit biar masuk ke single yang ke-10. Karena biasanya kan single itu dipilih dari manajemen, tapi kali ini tuh dipilih benar-benar dari fans. Jadi kita bisa ngeliat gitu, wah seberapa besar sih fans bisa ngedukung idolanya biar bisa berada di depan gitu. Kita harus bisa punya kualitas excellent. Tanpa itu kita tidak bisa bersaing, even di dalam negeri. Pemirsa, Presiden Jokowi membuktikan janji kampanyenya untuk mendukung pengembangan industri kreatif dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif pada Januari lalu. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Selamat malam Mas Triawan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Malam ini kita bicara sihir selera impor, budaya-budaya pop yang masuk. Tadi di awal kita bicara soal J-pop, ada JKT48, kemudian juga tadi kita bicara soal budaya pop India. Saya ingin tahu, Anda melihatnya seperti apa sih serbuan budaya impor yang masuk ke negeri ini? Ya, kita sekarang sudah hidup di zaman globalisasi kan. Kita tidak bisa lagi membatasi diri. Betul. Dengan pengaruh-pengaruh dan impor dari hiburan, budaya luar negeri ya.
Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat di dalam negeri. Apa yang rencana Anda dan teman-teman di Badan Ekonomi Kreatif lakukan untuk bisa mengimprove dan membuat kita memang siap bersaing dengan serbuan ini? Ya, di tahun pertama ini Badan Ekonomi Kreatif kita harus memperkuat fondasi. Ya, kita harus memperkuat data, riset dari setiap subsektor yang ada di bawah Badan Ekonomi Kreatif. Tanpa data, tanpa riset, ya, tanpa fakta yang kita kuasai, kita tidak tahu dari mana kita bisa start. Tidak ada benchmark kan. Ya. Saya tidak mau kita melakukan sesuatu yang tidak bisa tidak terukur. Ya. Jadi tahun pertama kita harus membuat fondasi, lalu nanti kita baru memikirkan bagaimana setiap subsektor itu kita garap, ya, agar kita punya daya saing. Ada 16 subsektor. 16 subsektor. Kalau kita bicara industri kreatif ada banyak sekali itu, mulai dari kuliner, Film, fashion, fotografi, desain produk, graphic design, seni pertunjukan. semuanya, musik. Semuanya itu ada di bawah Badan Ekonomi Kreatif. Betul. Anda akan fokus di mana kalau kita bicara bagaimana memantapkan budaya kita? Ya, jadi saya harus realistis tentunya. Ada satu subsektor yang harus kita benahi karena itu merupakan lokomotif dari hampir semua subsektor yang lain. Kita Yaitu? bisa film. Film ini satu subsektor yang sangat mungkin kelihatan sumbangan kepada PDB-nya ya masih kecil. Tapi multiplier efek yang harus bisa dihitung itu luar biasa besarnya. Kalau kita ibaratkan film itu sebuah lokomotif dengan satu masinis, tapi dia mengangkut gerbong-gerbong, ya, mungkin 20 gerbong dengan ratusan penumpang. Nah, ratusan penumpang itu adalah subsektor yang lain. Dalam film kita bisa punya seni pertunjukan, bisa punya kuliner, musik, fashion, you name it, gitu. Kita bisa membawa. Bisa jadi satu kendaraan yang sangat besar untuk bisa memasukkan unsur-unsur kreatif yang lain. Iya, film itu, ya, film adalah kekuatan yang bisa mempengaruhi dunia. Ya, seperti kita lihat Amerika mempergunakan film sebagai cara mereka memasarkan bukan hanya film itu sendiri, tapi budaya mereka, cara hidup mereka, termasuk moral. Dari yang moral Amerika, American morality gitu ya. Nah, menjadi universal sekali. Kalau dilihat dari budaya pop yang masuk ke Indonesia, apa sih yang menurut Mas Triawan bisa kita tiru dari mereka? Dari apakah tadi Pak Marius katakan cara mereka mengemas, cara kemudian mereka memasarkan, tapi adakah yang lebih dari itu kalau kita lihat keberhasilan K-pop, J-pop, India begitu ya? Satu hal, kita harus menguasai excellence. Ya, produk kita harus excellence. Kita nggak bisa menjual produk mediocre. Yang kita lihat budaya Korea yang masuk ke sini, budaya India yang bukan saja menguasai di negaranya, tapi bisa invasi ke negara lain karena ada excellence. Ada nomor satu mereka harus talent dan usaha dan pengemasan yang luar biasa gitu. Kita tidak bisa nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita ingin, jangankan kita bersaing di luar, bersaing di dalam negeri saja dengan 250 juta konsumen, ya kita harus bisa punya kualitas excellent. Tanpa itu kita tidak bisa bersaing, even di dalam negeri. Gitu. Harus cukup ngepop juga, harus cukup Persis. Supaya laku begitu. Dengan kekayaan budaya kita harus memiliki nilai universal dari produk entertainment kita. Jangan kita terlalu terikat dengan tradisional, tapi tradisional itu menjadi kekayaan kita untuk menjadi nilai-nilai universal. Kalau kita lihat PK India, tarian-tariannya sudah tidak lagi tradisional, tariannya sudah modern dengan touch of India. SNSD Korea, Girls' Generation, sangat universal. Itu seperti orang Amerika aja, tapi mukanya muka timur, cantik sekali gitu ya. Tapi lagu-lagunya universal, tapi diselipkan beberapa kata Korea misalnya ya. Tanpa universality kita tidak bisa menembus dunia. Dan juga di Jadi harus dalam cukup negeri unik, juga. tapi juga harus bisa universal sekaligus. Universal, kuncinya universal. Oke. Kalau kita mau go international dan go Indonesia, go local. Oke, kita tepuk tangan. Saya ingin ajak untuk bergabung ke meja Mata Najwa. Ada dua pelaku industri kreatif. Yang pertama adalah pelaku industri kreatif komikus. Saya ingin panggil Mas Beng Rahadian untuk naik ke Mata Najwa. Dan juga ada satu orang pelaku industri kreatif dari bidang kuliner, tepatnya yang membuat keripik yang sangat fenomenal. Maici, kita panggil Dinas Ginanjar Merdeka. Selamat malam Mas Beng, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Dimas, terima kasih sudah datang, silakan duduk. Saya ingin
mengambil 2 contoh. Tadi kita sudah bicara film, industri kreatif yang lain, tanggung jawab Mas Riawan ada banyak sekali nih. Komikus, kemudian juga ada kuliner. Saya mau ke komikus dulu. Mas Beng, ceritakan dong kondisi komik kita sekarang seperti apa sih? Ya, kalau komik lokal sekarang sebetulnya dalam tataran artistik itu sedang indah-indahnya. Lagi indah-indahnya? Ya, tapi kalau dari segi jualan itu tidak indah memang. Ya. Wah, yang gawat tuh yang jualannya nggak Ya, indah betul. tuh. Gimana caranya indah tapi juga Tapi jualannya jualannya bagus? juga indah gitu ya. Ya, pertama kita ada infrastruktur yang memang harus dibangun. Pertama dari mulai bahan baku seperti kertas, kemudian penerbitan sampai kepada distribusi. Ini kan harus saling mendukung. Di kita untuk komik lokal ini belum bisa berjalan. Jadi belum ada sinergi yang cukup. Sekarang yang paling laku kalau kita bicara komik tuh dari mana? Komik Jepang kah misalnya? Kalau di pasaran ya masih komik Yang Jepang, menguasai pasar kita komik terjemahan, Jepang. impor terjemahan. Itu masih menguasai pasar. Dan kita kalah telak kalau bicara kreativitas, kita kalah telak dari Kalau kreativitas komik-komik Jepang. enggak. Kreativitas enggak kan? Kita masih Enggak. bisa bangga dong. Kita, ya saya kira zaman sekarang ini talent-talentnya sudah mumpuni dari segi artistik dan kemudian dari segi konten pun mereka sudah bisa beragam. Tadi Pak Triawan menyebutkan ada keunikan dan kemudian dia harus punya cita rasa internasional. Itu sudah hampir match gitu loh. Karena pergaulan komik Indonesia sekarang, komikus-komikusnya sudah tidak lagi di tataran lokal saja. Sudah banyak yang bisa ikut di festival internasional atau bahkan berkarya untuk penerbitan-penerbitan internasional. Jadi sudah terbuka. Ini level apa nih yang kita disuruh nyoba level apa nih? Level 10. Hah? Level 10? Nyobanya yang nggak banyak bumbunya kayaknya. Jadi semakin banyak bumbunya semakin pedas. Saya sekarang mau dengar ceritanya pelaku industri kuliner, Mas Dimas, membuat keripik pedas. Ide awalnya dari mana muncul saya mau buat keripik pedas? Ide awalnya sih saya sama mantan pacar, istri gitu maksudnya. Saya suka makan pedas, terutama keripik pedas dari kita teman SMP, SMA, kuliah, terus kita memang suka makan keripik pedas. Suatu sore kita nih nyari keripik pedas yang enak terus nggak ketemu gitu. Dan dari situ jadi galau, jadi ini kok nggak ada yang enak ya, nggak ada yang enak, dari situlah. Masa udah keliling se-Indonesia nggak ada yang enak? Se-Indonesia sih, se-Bandung aja. Oh, oke. Se-Bandung udah gitu di sore itu bilang kenapa kamu nggak buat aja, terus kenapa nggak dijual aja, toh kamu kan bisa jualin. Kalaupun nggak laku ya kita makan aja. Jadi sesederhana itu. Kalau nggak laku ya kita makan, ternyata alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku dan menjadi salah satu yang fenomenal lah soal keripik ini. Kita lihat filler singkat soal Maici berikut ini. Jadi bedanya dengan keripik lain apa? Dengan keripik lain yang pasti kita ada level. Jadi teman-teman konsumen ini bisa pilih dari yang nggak pedas sama sekali sampai yang paling pedas paling pol level 10. Mungkin di keripik yang lain kayaknya nggak ditemuin. Jadi pakai level kadar kepedasan begitu ya? Betul. Ada berapa kadar nih ketika pertama kali dulu? Pertama kali dijual dulu sampai 10 level, cuman sekarang dikerucutin jadi ada 4 aja. Jadi dari mulai nggak pedas? Dari mulai nggak pedas, dari level 1 sampai level 10. Cuman sekarang yang dijual tuh cuman level 3, 5, 10, dan level 0 yang nggak pedas sama sekali. Nggak pedas sama sekali? Betul. Enak nggak sih keripiknya? Oh pasti enak. Kalau penjual pasti bilangnya enak. Betul. Gimana kalau kita buktiin? Bisa ya? Boleh, Coba dong boleh. penonton studio juga boleh nggak dikasih keripik? Kita mau dong cobain keripiknya. Coba kita tes food dulu. Coba yang lain dibagi. Kita coba. Mangga. Ini level apa nih yang kita disuruh nyoba level apa nih? Level 10. Hah? Level 10? Bismillahirrahmanirrahim. Ini level 10 seharusnya paling pedas. Harusnya paling pedas. Paling pedas. Coba kita coba. Pedas nggak sih? Pada nyobain nggak? Coba ya. Yang paling kecil. Nyobanya yang nggak banyak bumbunya kayaknya. Jadi semakin banyak bumbunya semakin pedas. Iya, memang enak. Thank you. Enak nggak? Pedas nggak? Pedas. Jadi ide membuat tingkatan level itu salah satu ide marketingnya, ide untuk menjualnya atau seperti apa? Betul, ide marketing, cuman memang
terinspirasinya dari teman sih sebenarnya. Di awal kita jualan tuh nggak ada level sama sekali. Cuman ketika di awal kita jualan itu ada teman yang ngerasa jadi aneh. Di teman yang satu bilang ini nggak pedes. Di teman yang lain bilang ini kepedesan. Oke. Nah, jadi dari situ kenapa nggak kita bentuk aja dari yang nggak pedes sampai pedes sampai yang pedes banget. Di situ baru terpikir jadi ada level gitu sampai level 10. Dan ini kemudian menjadi cara menjual, gimmick dari penjualan. Betul. Semakin pedas orang makin tertantang dan akhirnya pengen sampai ke tahap ya sampai level 10 pengen nyobain banget gitu. Tahan nggak dan kuat nggak gitu. Dan itu menjadi gimmick lah ya. Banyak nggak yang paling laris, yang paling pedas? Justru yang paling laris level 10 sampai hari ini. Ya? Sampai hari ini ya. Kita kasih tepuk tangan dong. Baik, bicara lebih umum. Tadi rumusan yang saya sudah dapat harus unik tapi juga harus universal. Yes. Apalagi yang bisa kita lakukan saat ini sehingga kita tidak hanya menjadi penerima tapi juga kita menjadi pemberi. Kalau kita bicara budaya pop. Ya, kita harus memilih tadi ya, memilih budaya yang mana, subsektor yang mana yang akan kita prioritaskan. Kita beresi dulu komik sesuatu yang menarik dan tangible untuk bisa dibuat menjadi lebih maju, teman-teman komikus? Tentu saja, tergantung dari teman-teman komikus ini, ya. Karena seperti saya sebutkan, kreativitas adalah sumur-sumur. Seperti juga hasil sumber daya alam, itu kan memerlukan sumur-sumur. Pertamina menggali sumur-sumur, ya, dan itu harus dilindungi dengan hak. Kalau semua orang bisa menggali di situ kan rusak. Harus Pertamina saja misalnya kan, atau perusahaan minyak. Nah kalau sumur-sumur kreativitas itu ada di setiap orang, tapi harus tetap dilindungi IP-nya, intellectual property-nya. Ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mas Triawan. Mas Beng, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kemudian juga Mas Dimas, Mas Bob panggilannya. Sukses terus dengan keripik maicinya. Amin. Ya. Dan saya dengar ada komik untuk Mata Najwa. Iya. Kita sudah bikin komik untuk Mbak Nana. Jadi salah satu tokohnya juga beliau. Oh begitu ya, menjadi tokoh. Terima kasih banyak. Ini dibuat oleh teman-teman siapa? Ini dari Akademi Samali. Akademi Samali. Pembuatnya layarnya mana di sini? Pembuatnya namanya Thomas Sujagto. Ini ceritanya tentang seperti judul episode Mata Najwa ini, Sihir Selera Impor. Oh ini saya nih. Iya, jadi ini namanya jadi karakternya Sri Asi. Sri Asi itu karakter yang dibuat oleh Era Kosasi. Ya, ini karakternya. Jadi mereka lebih asik dengan selfie dengan mungkin JKT48, Jawa 48, sorry. Terus kalau UUD 45 JKT48. Oh ini jadi ceritanya itu ya. Karakter ada yang dari India, Mahabharata. Jadi dicuekin gitu maksudnya. Oh dicuekin, atau tapi mudah-mudahan nggak dicuekin ya. Mudah-mudahan selera impor sihirnya bisa kita ambil untuk kemudian juga menyihir yang lainnya. Budaya pop melaju tak kenal permisi, larut bersama arus utama globalisasi. Indonesia punya 1/4 miliar manusia, lebih banyak terpengaruh geliat dunia. Warga negara terjebak menjadi konsumen, negara berpuas diri menjadi pengutip. Padahal seni dan budaya kita tak kalah magis, jangan sampai tenggelam dengan tragis. Di dalam budaya pop ada kelihayan meracik kemasan serta keunggulan dalam pemasaran. Indonesia seharusnya punya tawaran jelas, mengemas hasanah dan adiluhung identitas. 250 juta warga berhak berbangga, menjadi pemberi daripada hanya penerima.